Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sahabat ya, kita bisa berjumpa lagi. Oke sahabat ya, kali ini saya akan membuat ratingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Bisa dikatakan nanti mulainya hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kalau tanggalnya bisa dikatakan mulai tanggal 23, 24 sampai batas waktu tanggal 25 ya. Dan tentunya masih di dalam bulan Mei ya, 2023. Oke sahabat ya, semoga bisa dipahami dulu. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema, kiranya nanti peristiwa apa ya yang akan terjadi buat kalian ya. Sekali lagi, kiranya peristiwa apa yang nantinya akan terjadi ya, di dalam kehidupan kalian lah, kira-kira seperti itu sobat ya. Yang jelas ketika saya mengatakan suatu peristiwa tetap akan ada 3 tahap ya. Ada seputar asmara, seputar pekerjaan, juga seputar keuangan ataupun finansial. Nah, kan seperti itu ya. Bisa saja nanti pekerjaan, bisa saja nanti yang semula itu stabil ya akan menjadi kurang stabil, bahkan tidak stabil. Nah, bisa saja sebaliknya, yang kurang stabil, yang tidak stabil bisa saja nanti menjadi stabil. Nah, tetap ya tidak keluar dari asmara, pekerjaan dan keuangan. Nah, maka dengan demikian inilah perlunya saya menginfokan buat kalian. Ketika memang contoh ya, ketika memang asmara kalian kemarin tidak stabil, terus nanti terbaca stabil, ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Nah, kan seperti itu ya. Nah, ketika asmara kalian stabil menjadi tidak stabil ataupun kurang stabil, ya jangan ditakuti, tapi jadikan sebagai waspada ya, dan bagaimana kita untuk memperbaiki. Karena tidak mungkin suatu masalah itu tidak bisa diperbaiki, pasti semua masalah bisa diperbaiki. Yang penting kitanya sendiri mau apa tidak mencari solusi-solusi ya untuk bisa perbaikan di dalam hal yang tidak stabil itu untuk menuju stabil. Nah, kan kira-kira seperti itu sobatnya. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Tetap saya selalu berpesan, silakan ditonton, disimak sampai habis agar tidak terjadi salah paham, agar tidak bingung apa sih yang saya maksud. Nah, kan seperti itu ya. Tetap poin yang selanjutnya saya selalu mengatakan apapun ratingan ataupun uploadan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya luas, mengacak. Saya nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukurlah alhamdulillah, aminkan. Kan seperti itu. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi ya. Karena ini bersifat general reading sobat ya. Ketika saya mengatakan ini bersifat general reading, ya tentunya saya tidak bisa fokus menembak, kan seperti itu. Beda lagi ketika kalian ingin ada suatu kepastian jawaban, silakan konsul secara pribadi. Nah, karena saya bisa tahu nama, sedikit info kalian, ya plus ditunjang zodiak kalian. Nah, dengan begitu saya bisa menembak tepat sasaran. Apa yang kalian keluhkan itu nanti akan bisa mendapat suatu solusi yang terbaik ya. Karena sudah banyak yang konsultasi, alhamdulillah sudah banyak yang menemukan solusi sih ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami semua ya, mulai awal sampai yang terakhir ini. Oke, langsung saja saya akan menarik langsung untuk energinya dulu. Oke sobat ya, lanjut setelah zodiak Gemini, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Taurus ya. Kita akan bacakan energi dari zodiak Taurus.
Oke, alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi. Langsung saja kita buka untuk asmara dulu. Kita harus jadi garis ke depan. Asmara kalian, kartu utama ada The Hermit, ya. Ada Pak Tua sedang berjalan di gelap malam ya, memegang tongkat sambil memegang lampu. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup, ya. Ada seseorang sedang melihat cup ya. Itu cupnya seperti ada seekor ikan. Ini kalau saya tangkap ya, Anda kita urus ini kelihatannya di seputar asmara ya. Di sini kelihatannya kalian sedang mengalami beberapa masalah di sini gitu. Ini menunjukkan bahwa asmara kalian masih lagi kurang stabil ya, di mana kalian masih dihadapkan dengan suatu rintangan-rintangan untuk menuju tahap stabil ya. Mungkin secara kebahagiaan ya, secara keharmonisan ya, gitu. Jadi kalian itu masih dihadapkan dengan rintangan-rintangan untuk menuju seperti yang saya katakan tadi. Masih penuh liku-liku mungkin ya, masih penuh jalan berkelok, mungkin masih penuh jalan yang terjal, mungkin masih istilahnya tuh jalannya itu gelap kan seperti itu. Jadi kalian di sini masih susah untuk bisa menyetabilkan. Itu tadi mungkin ada beberapa masalah yang kelihatannya masih sulit kalian selesaikan. Masih sulit untuk bisa menemukan ide ataupun solusi bagaimana bisa lekas selesai ataupun bagaimana bisa reda. Itu yang saya tangkap di sini ataupun yang saya rasakan secara energi. Cuman di sini disarankan apa ya, sahabat? Kalian disarankan di sini ketika kalian datang masalah ya, kalian itu mencoba harus lebih bersabar lagi. Jangan dituruti emosi ya. Bersikaplah secara dewasa, bersikaplah secara tua seperti sosok ini. Ini kan melambangkan seorang Pak tua gitu ya. Jadi mungkin lebih apa ya, lebih bersabar lagi, lebih bisa menyikapi masalah tidak mudah terpancing emosi ya. Gitu ya. Karena di sini jelas ya, ketika kalian bisa menahan emosi apalagi berpikir secara dewasa ataupun berpikir secara tua, lebih mengalah ya. Terus plus kalian harus menggunakan kecerdasan kalian untuk bagaimana menemukan solusi. Ditunjang, tetap berdoa dan semangat untuk menyelesaikan, insya Allah akan bisa terselesaikan gitu loh ya. Walaupun di sini terindikasi suatu masalah kalian, ada yang suatu problem, ada yang suatu kekurang lancaran. Jadi ya itu tadi, tetap pendekatan doa ya, ikuti feeling kalian. Ketika itu memang butuh di netral ya di netral gitu loh. Karena di sini jelas ada suatu tembakan juga gitu loh. Yang jelas di sini apa ya, energi toksik gitu loh yang saya rasakan. Konfirmasi sama kartu Pack of Cup gitu loh. Nah, ketika kalian apa ya, bisa dikatakan dengan adanya suatu kesabaran ya. Tadi sudah saya mengatakan mungkin kalian dengan rasa kesabaran sembari berdoa ataupun mungkin ikhtiar ataupun mencari penetralan. Di sini kelihatannya kan bagus gitu loh. Di sini akan bagus karena tertangkap juga di sini bahwa kalian itu tetap ya, dekat konfirmnya itu mengatakan kalian itu sedang berfokus gitu loh ya. Sedang berfokus, mungkin sedang meneliti ulang ya, di mana letak kesalahan saya ya, agar saya bisa menemukan solusi untuk penyelesaiannya gitu loh. Jadi di sini jelas kalian sedang berfokus dan kalian ingin, sebetulnya kalian ingin menjaga hubungan asmara ini gitu. Ya. Nah, saya menangkap sih adanya suatu kasih sayang yang kuat sama pasangan di sini. Dan kalian ingin menjaga, kalian tidak ingin ada suatu berkonflik, tidak ingin seperti itu. Aslinya sih seperti itu gitu loh. Jadi tidak ingin kalian adanya suatu masalah. Nah, maka dari itu terdeteksi kartu konflik mengatakan bahwa kalian sedang apa ya, sedang berfokus gitu, sedang meneliti ulang dan juga sedang menjaga. Ketika itu sudah baikan lagi, katanya di sini kalian benar-benar mau menjaga. Itu sih ya. Ya, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi agar lebih jelas ya. Lanjut di pekerjaan. Di pekerjaan di sini ada di star ya. Ada seseorang menuangkan air ke dalam sungai, atasnya ada lambang ataupun ada isyarat star besar. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles. Tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini lumayan ya untuk Taurus ya. Kali ini di pekerjaan ini bagus ya. Jadi mungkin di sini saya menangkap kalian mempunyai harapan, mempunyai keinginan ataupun mempunyai keyakinan yang kuat bahwa saya harus bisa mencapai target, saya harus bisa stabil lah, intinya di situ ya. Kesuksesan, secara kesuksesan juga secara keberhasilan, meskipun tidak terlalu naik grafiknya, di sini saya yakin kalian punya harapan akan hal kesuksesan, akan hal kestabilan. Jadi harapan tinggi di sini sahabatnya. Konfirmasi sama kartu Ace of Pentacles ya. Ini alhamdulillah ya gitu. Di sini kelihatannya akan ada suatu peluang juga di sini, di mana mungkin
Mungkin loh ya dulu ataupun kemarin bahkan sampai saat ini ketika kalian susah mendapatkan sebuah peluang-peluang target yang kalian inginkan, di sini kelihatannya kalian akan mendapatkan peluang tersebut. Jadi tetap ya kita harus berusaha gitu loh, jangan disia-siakan karena di sini melambangkan kalian akan bisa mencapai peluang ya. Ingat ya, kalian akan bisa mencapai peluang yang dimana mungkin kalian kemarin kesulitan itu akan menjadi hak kalian, akan kalian capai. Misalkan itu tadi tetap dengan cara berjuang kan seperti itu. Harus dengan cara semangat bekerja keras. Nanti akan bisa stabil hebat gitu. Kalau saya menangkap sih seperti itu. Di gambarannya ini bagus ini ya untuk masalah pekerjaan. Jadi tidak ada suatu masalah yang mengkhawatirkan ya. Tidak ada konflik ya. Gitu loh. Tidak ada permasalahan yang berat di sini. Tidak ada lah. Mungkin ketika ada masalah ya mungkin ringan tidak ngefek. Yang jelas harapan tinggi insya Allah akan kalian rasakan bahwa itu akan terrealisasi. Ya. Lanjut di keuangan. Di sini ada strength ya. Ada wanita menaklukkan singa. Dikonfirmasi sama kartu The Tower. Ada tower ujungnya tersambar petir. Dua orang terpelanting jatuh. Ini kalau saya tangkap energi Zodiac Taurus ya bisa dikatakan ini kelihatannya Zodiac Taurus ya sedang adanya suatu peristiwa ya. Bisa besar bisa kecil ya. Bisa sudah terjadi, bisa belum terjadi bahkan bisa akan terjadi di sini. Jelas di sini. Kalian mengalami sebuah hambatan ya. Kalian mengalami sebuah kesulitan. Artinya apa? Artinya di sini kalian mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk bersabar. Sembari kalau bisa menangkap sih di samping kalian mencoba untuk ikhlas, mencoba untuk bersabar, kelihatannya di sini banyak kalian yang sembari berjuang gitu loh, berjuang keras untuk bisa bagaimana menyetabilkan ya, bagaimana untuk bisa mendapatkan pundi-pundi tabungan keuangan lagi, bagaimana untuk bisa kelancaran dalam hal rezekian. Itu yang saya tangkap gitu loh. Jadi sekali lagi ya, ketika kalian datang masalah di sini, kelihatannya sudah ada beberapa ini yang sudah datang masalah. Dan di situ akhirnya kalian itu mencoba untuk ikhlas ya, mencoba untuk bersabar sembari kalian itu semangat berjuang kalau saya tangkap energinya. Semangat berjuang, semangat bekerja keras lagi. Bagaimana caranya untuk bisa menyetabilkan agar bisa lancar seperti yang sudah saya katakan barusan. Di sini kelihatannya akan terrealisasi sobat gitu loh. Akan apa ya? Akan bisa kesampaian kalian gitu. Karena kalian sudah menjalankan kehidupan dengan sabar, ikhlas, sembari berjuang dan berdoa di sini kelihatannya akan sampai. Jadi bisa saja kalian juga akan diuntungkan dengan sebuah faktor-faktor keuangan gitu. Maksud saya seperti itu. Bisa saja ini kalian diuntungkan ya. Entah itu besar entah kecil ya. Entah terduga maupun terduga yang saya syukuri saja. Katanya bagus ini. Cuman sayangnya di sini kartu komplinya mengatakan The Tower gitu. The Tower ujungnya tersambar petir, dua orang terpelanting jatuh. Artinya apa di sini? Artinya di sini ada tembakan yang kuat ya. Tidak bisa dibohongin juga. Kalian ditembak ya. Istilahnya pengiriman black magic lah kan seperti itu. Jadi membuat aura kalian tertutup sehingga di sini mungkin ketika rezeki itu akan nyampe ya seperti yang saya katakan di kartu utama. Itu tiba-tiba kandas ya. Mau nyampe sedikit lagi tiba-tiba batal, tidak jadi. Hanya seperti itu. Karena mental di sini, karena kalian tertutup ya auranya di sini. Nah, ini disebabkan bukan kesalahan alami kalian gitu. Bukan kesalahan alami. Yang jelas di sini kesalahan dari apa ya, pihak ketiga yang mungkin iri hati, sentimen sama kalian. Tidak mau tidak mau melihat kalian itu senang, bahagia dengan kelancaran keuangan, dengan kelancaran kesekian. Ini orang toksik ini tidak mau melihat kalian seperti itu. Maunya kalian itu sengsara, banyak hutang, kesulitan, itu yang dia mau gitu. Ya sekali lagi ya, ini The Tower ini apa ya, bisa dikatakan suatu permasalahan yang membuat apa ya, ketidaklancaran yang membuat ketersendatan itu bukan alami sobat ya. Bukan alami. Tapi ada suatu orang yang jahil gitu loh. Membuat akhirnya itu tadi banyak keterpendingan ataupun banyak kegagalan rezeki yang semula-mula mau nyampe mental ataupun kandas karena terhalang oleh itu tadi aura yang tertutup. Karena ada suatu dinding penghalang. Kalau bisa dinetral ya. Tetap aja saran saya ya tetap dikontrol saja masalah pengeluaran dan pemasukan. Jangan lebih besar pengeluaran sobat ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya biar lebih jelas seperti apakah
Alhamdulillah saya sudah mendapatkan petunjuknya. Di sini jelas ya untuk zodiak Taurus ya. Kalau masalah asmara terdeteksi ya 50-50. Seperti yang saya katakan tadi ya. Ini kalian enggak tahu ini, mungkin kalian diuntungkan saja di sini. Saya mendapatkan petunjuk. Jadi peristiwa asmara nantinya itu saya mendapatkan petunjuk bahwa kalian tuh ketika ada masalah itu bisa saja ini terselesaikan. Yang sudah saya jelaskan tadi dengan cara kalian tetap semangat biarpun dihantam liku-liku ya. Tetap semangat untuk bisa menyelesaikan. Di sini kelihatannya akan terrealisasi, akan terselesaikan, akan damai lagi, akan baik lagi, akan stabil lagi bahkan. Nah, yang 50% lagi kelihatannya masih belum. Jadi harapan kalian untuk bisa stabil, bisa lepas dari masalah, bisa damai, bisa dingin lagi. Ini kelihatannya masih belum. Bukannya tidak ada ya rasa stabil itu. Bukan seperti itu. Rasa stabil itu ada ya. Tapi masih belum gitu loh. Mungkin masih proses lah ya. Jadi ketika masih dalam masalah ya anggap saja itu sebagai kewajaran untuk bisa menyelesaikan masalah. Kan seperti itu ya. Di fik ya sekali lagi untuk masalah asmara istilahnya peristiwa asmara nantinya terbagi dua, 50% akan berhasil, 50% lagi masih proses ya, mungkin masih belum berhasil. Bukan tidak ada keberhasilan ya, setiap masalah pasti ada keberhasilan, cuman di sini mungkin belum. Itu aja ya, semoga bisa dipahami. Fik ya sudah saya informasikan. Kalau di seputar pekerjaan ya, di sini bisa dikatakan peristiwa di masalah pekerjaan nantinya bisa dikatakan akan cukup bagus ya. Gitu. Ada beberapa zodiak Taurus ya, bahkan banyak lah di sini. Akan bagus ya, kelihatannya akan bisa mencapai target ya, biarpun tidak terlalu grafiknya naik. Yang jelas ada suatu kesenangan, ada suatu kelancaran lah, beda dari hari-hari sebelumnya. Itu yang saya tangkap di sini ya. Jadi fik ya, peristiwanya bagus ya, tidak ada 50-50. Ini jelas kalau di masalah keuangan ada 50-50, ada 50%, 50% kalau saya tangkap. Ini sebetulnya bagus loh ya. Kemungkinan yang netral ya, gitu loh. Yang tidak terhantam ataupun yang tidak ada orang-orang toksik yang mengerjai kalian, yang jahil sama kalian. Di sini kalian bahkan diuntungkan dengan suatu keresikan yang besar kalau saya tangkap. Datangnya suatu keresikan entah itu terduga maupun tak terduga, kelihatannya rada besar di sini, lumayan gitu. Saya sampai kaget gitu tadi menangkap secara terawangan gitu loh. Itu yang netral ya, yang merasa tidak ada suatu hambatan. Seperti itu yang 50%. Dan yang 50% lagi kelihatannya di sini masih kacau gitu loh. Ya. Sulit menyetabilkan ya, bahkan banyak minusnya. Semakin hari semakin tidak terasa keuangan kalian itu semakin nipis di sini. Yang 50% lagi. Karena ya itu tadi kalian yang tertembak gitu loh, tidak ada kestabilan akhirnya. Akhirnya bisa dikatakan ya morat-marit lah, kacau semua. Bisa di netral sobat untuk Taurus ya di masalah di masalah keuangan. Karena tertembak kalian gitu loh. Ketika itu dibiarkan, sering saya mengatakan itu merambat ya. Yang semula bagus ya, dua-duanya ini bagus, bisa saja nanti berimbas banyak masalah tiba-tiba. Biarpun tidak langsung cepat ya, ada masalah tidak, kan menggerogoti sedikit demi sedikit. Gitu loh, menggerogoti sedikit demi sedikit, kalian ada masalah kecil, ada masalah kecil, ada masalah kecil. Nah, ketika kecil itu dibiarkan itu kan tambah membesar ya, sama. Itu logikanya seperti itu. Cara istilahnya itu penembakan energi negatif itu ya seperti itu. Kita tidak langsung merasakan. Biarpun ada juga sebagian yang langsung merasakan gitu. Langsung drop itu ada. Cuman kali ini mungkin ya pelan-pelan gitu loh. Masih diuntungkan kalian masih pelan-pelan seperti itu. Kenapa saya mengatakan biarpun kurang baik itu masih diuntungkan ya, karena masih pelan-pelan. Jadi bisa dikatakan ya masih ada kesempatan ketika itu dinetral. Itu loh maksud saya sobat. Jadi tidak semakin kacau di sini. Nah, kalau yang tidak tertembak, kalau yang masih netral ya, ini bagus ini ya. Bagus ini, luar biasa, rezekinya lancar di sini. Biarpun kecil-kecil saya rasa milih lah, mengalir di sini. Ini bagus ya. Jadi tergantung kalian untuk dirasionalkan sendiri ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat apapun itu. Yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah sobat. Agar kita lebih waspada lagi ya, agar lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya ya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi,
yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu. Tetap saya selalu berpesan di segmen terakhir. Jika kalian dihantam masalah ya, jangan pernah bosan ya, jangan pernah capek ya, untuk bisa menyelesaikan. Dengan cara apa? Ya tidak ada salahnya kan diperkuat dengan cara doa, pendekatan sama-sama kasih juga ikhtiar. Tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Siapa tahu mereka bisa memberikan solusi sehingga membuat aura kalian terbuka. Jadi kerezekian kepositifan itu insya Allah lancar mengalir gitu loh. Ya. Minim adanya suatu penekanan ataupun akan bisa meminimalisir sekecil mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan. Ketika aura kita terbuka, nah itu akan bisa menekan sebuah hal yang tidak diinginkan. Karena kan jelas ya, nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah. Apalagi orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Apalagi merasakan, oh ini sudah ganjil, sudah tidak wajar. Tapi kita biarkan, kita anggap alami. Ya seterusnya, seperti yang saya katakan tadi, tidak langsung. Tapi semakin seiringnya waktu, seiringnya hari demi hari bulan, itu akan terus mengalami kemerosotan, sobat. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena sudah banyak, tidak 10 orang, banyak yang seperti itu, yang konsultasi. Ini ya pembukaan aura kan seperti itu. Ya sobat ya, mungkin itu dulu ya. Sekali lagi, semoga manfaat ya. Apapun itu, saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.